Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu dan dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Syihab Al-Ma'i. Saya adalah seorang guru SKI di Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah Kopo. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Bet 4 tahun 2025 pada LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM PPG 255050178. Pada hari ini Selasa 27 Januari 2006, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja mata pelajaran SKI dengan materi Khalifah Berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Pembelajaran ini akan saya laksanakan dengan metode pembelajaran discovery learning. Semoga pembelajaran kali ini dapat diterima oleh semua, termasuk kepada Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, dimulai dengan doa dulu. Boleh ketua silahkan pemimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik, setelah membaca doa, saya akan menanya kabar kalian. Bagaimana kabar hari ini? Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Yang disebut namanya silahkan menjawab hadir. Ahmad Saiful. Hadir, Pak. Ahmad Lukmanul Hakim. Hadir, Pak. Ahmad Ismail. Hadir. Muhammad Nur Jami. Hadir, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan yang belum bisa hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan bagi mereka. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kepada inti materinya, kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Oke, semuanya dimohon untuk berdiri. Tanda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, semuanya silahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk kepada inti pelajaran hari ini, saya ingin bertanya, ya, kira-kira dengan pelajaran materi yang kemarin disampaikan, apakah sudah masuk semua? Sudah paham semua? Boleh. Siapa yang tahu daripada materi kemarin? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Materi kemarin kita membahas tentang sejarah awal berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin yang berpusat di Damaskus, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan semua yang dipelajari kita kemarin semuanya bisa memahami. Sekarang kita masuk kepada inti pelajaran kita pada hari ini dengan
judul Khalifah yang berprestasi di Daulah Bani Umayyah. Saya akan membacakan ya tujuan pembelajarannya, diantaranya ya tujuan pembelajaran kita agar siswa mampu menyambut atau menyebutkan dan menjelaskan khalifah-khalifah berprestasi di Daulah Umayyah di Damaskus. Kedua, siswa mampu memaparkan sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus sebagai kelanjutan dari masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, siswa dapat meneladani karakter positif para khalifah seperti keberanian, kepemimpinan, kepedulian sosial, kecerdasan, dan keadilan. Siswa mampu menyimpulkan sebab-sebab keberhasilan dan keruntuhan Daulah Umayyah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar kita semua bisa mengambil hikmah daripada perjalanan sejarah, karena sejarah ini tidak didapat dengan ringan tangan, tapi juga bukan didapat dari hadiah, tapi sejarah perjuangan ini betul-betul diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu muslim yang lain. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya, tepuk semangat agar semuanya bisa semangat, lebih semangat lagi, jangan pada ngelamun, ada yang ngantuk dan lain sebagainya. Baik, oke, dimohon untuk berdiri lagi. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Baik ya, kita bersama menyaksikan videonya dulu. Kita mulai. Bismillah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita berjumpa lagi dalam video pendidikan agama Islam bersama saya, Ibu Guru Anindita Audio Amelie. Nah, pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kita akan belajar tentang Dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Baik anak-anak, apa yang kalian dapat dari video yang kita saksikan tadi? Apakah sudah paham semua? Belum. Baik, untuk menambah pemahaman materi kali ini, Bapak akan menjelaskan melalui PowerPoint. Dikenal sebagai khalifah yang soleh, artinya yang baik sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan ajaran-ajaran khalifah sebelumnya, Khulafaur Rasyidin. Ya. Juga dikenal ia memimpin dengan keadilan dan moralitas, berusaha mengembalikan prinsip-prinsip Islam di awal, menghapus beberapa kebijakan yang memberatkan rakyat dan memperbaiki sistem pajak yang seringkali tidak adil demi kesejahteraan umum. Kemudian menghargai ilmu pengetahuan dan ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad dari keturunannya, nasabnya. Kemudian memperkuat nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pemerintahan. Lanjutkan, masa pemerintahannya dianggap sebagai titik balik moral dan spiritual Daulah Umayyah. Meskipun singkat, dampaknya terasa panjang. Kemudian Abdul Malik bin Marwan adalah salah satu khalifah yang menyetabilkan atau stabilitas dan reformasi moneter. Yang pertama, mengakhiri masa ya kelebihan daripada khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, diantaranya adalah mengakhiri masa krisis dan perpecahan internal kekhalifahan, membawa kembali stabilitas setelah konflik yang panjang, menggantikan mata uang Bizantium dan Persia dengan koin Islam yang bertuliskan Arab, menandai kemandirian ekonomi dan identitas Islam. Kemudian memperkuat birokrasi dengan membentuk kementerian pajak, surat menyurat dan administrasi, menjadikan pemerintah lebih efisien, dan mengangkat Qutaibah Ibnu Muslim sebagai gubernur Khurasan yang kemudian memimpin ekspansi gemilang ke Asia Tengah. Paham sampai di sini anak-anak? Ya, silakan dibaca lagi, sambil dibaca, sambil diamati.
Ya. Oke, kita next. Kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik adalah puncak kejayaan dan perluasan wilayah. Ya, perluasan wilayah yang kita lihat di sini tadi yang disampaikan di video, ya, perluasan wilayah sampai ke Asia kecil, ya, kemudian ke Maghreb, ke Maghribi, ke Maroko. Itu yang membawa diantaranya adalah Walid Al-Walid bin Abdul Malik. Ekspansi tak tertandingi, memerintah dari 705 Masehi sampai 715 Masehi. Ia memimpin perluasan sampai ke Maroko, Armenia, dan penaklukan Spanyol Al-Andalusi yang monumental. Kemudian dia adalah sosok panglima hebat, didukung oleh panglima perang yang legendaris seperti Qutaibah Ibnu Muslim di timur dan Musa Ibnu Nusair serta Tariq bin Ziyad di barat. Ya, ada yang pernah mendengar Tariq bin Ziyad kisahnya? Ya, beliau salah satu panglima perang yang luar biasa. Ya. Kemudian keindahan arsitektur, ya, diantaranya membangun Masjid Agung di Damaskus yang megah, sebuah mahakarya arsitektur Islam yang menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan Umayyah. Jadi beberapa monumen-monumen itu dibangun lagi oleh Al-Walid bin Abdul Malik, diantaranya kayak masjid di Andalus, masjid di Cordoba itu dibangun kembali. Kemudian masa keemasan dari Al-Walid bin Abdul Malik adalah masa pemerintahnya secara luas dianggap sebagai puncak kejayaan dan kemakmuran Daulah Umayyah. Baik, bisa dipahami sampai di sini? Kemudian sistem pemerintahan dan administrasi di Damaskus. Yang pertama, pendidikan monarki herediter, ya, yaitu artinya pemerintahan dijalankan dengan sistem monarki herediter, di mana kekuasaan diwariskan dari ayah ke anak, mengukuhkan dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua adalah birokrasi terorganisir. Di antaranya adalah struktur birokrasi yang sangat terorganisir dengan adanya Diwan Al-Kharaj atau pajak. Ya, ini juga sesuai dengan yang diajarkan Abu Bakar di awal pidatonya. Kemudian juga Diwan Al-Jun militer, Diwan Ar-Rasail surat menyurat, dan Diwan Al-Khattam pencatatan. Ya, makanya apa yang kita jalankan saat ini ya sesuai dengan apa yang didapat daripada para Khulafaur Rasyidin, surat menyurat dan lain sebagainya. Sistem administrasi itu mengajarkan kebaikan. Itulah yang kita dapat pada saat ini. Kemudian sistem Arabisasi bahasa adalah bahasa orang dijadikan bahasa resmi administrasi di seluruh kekhalifahan, menggantikan bahasa Bizantium atau Yunani. Ya, dari bahasa Yunani ini menjadi bahasa Arab, dan Persia juga dirubah menjadi bahasa Arab. Memfasilitasi komunikasi dan kesatuan. Kemudian yang keempat adalah dinas post efisien, adalah pengembangan dinas pos berit dan jaringan komunikasi yang sangat efisien, memastikan informasi dan perintah dapat tersebar dengan cepat ke seluruh wilayah kekhalifahan. Ya, ini adalah sebagian daripada sistem yang mengatur siasat agar Islam bisa menyebar dengan luas. Seperti itu. Next. Ekspansi wilayah dan pengaruh budaya. Ya, ini daerah-daerahnya yang wilayah yang dikuasai oleh Islam dulu. Kekhalifahan Umayyah mencapai penaklukan yang luar biasa, meliputi Ifriqiyah atau Afrika Utara, Transoksiana, Asia Tengah, Sind India, Maghreb, yang tadi Maghreb itu Maroko, dan semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal. Penyebaran Islam dan budaya Arab yang kaya ke wilayah-wilayah baru ini menghasilkan masyarakat multi etnis dan multi budaya yang dinamis. Kemudian pendirian pusat-pusat ilmu, pengetahuan dan peradaban yang berkembang pesat seperti Cordoba di Spanyol menjadi mercusuar bagi kemajuan intelektual. Kemudian pengaruh besar
Daulah Umayyah dalam bidang arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan masih terasa hingga kini. Kemudian tantangan dan akhir kekhalifahan Umayyah di Damaskus, ya, itu diakibatkan konflik internal dan perang saudara kedua yang melemahkan kekuasaan Umayyah dari dalam. Kemudian juga diakibatkan karena perlawanan daripada Abbasiyah. Begitu. Tadi perpindahan antara masa Bani Umayyah kepada Abbasiyah, dan ini menjadi prediksi Rasul. Perlawanan sengit dari kelompok Abbasiyah yang akhirnya menggulingkan Daulah Umayyah pada tahun 750 Masehi. Kemudian kejatuhan Damaskus, ya, itu kejatuhan Damaskus sebagai pusat kekuasaan Umayyah mengakhiri dominasi dinasti ini di Timur Tengah. Kelanjutannya di Cordoba, pecinta Umayyah mendirikan kekhalifahan di Cordoba, melanjutkan kejayaan dan warisan mereka di Spanyol. Baik, apakah sudah paham semua yang dijelaskan tadi sama Bapak? Sudah. Baik, kalau sudah, karena minggu yang lalu kita sudah membagikan kelompok, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Mulai dari kelompok 1. Kamu kelompok 1 bukan? Iya, Pak. Baik, ketua kelas ya kamu? Iya, Pak. Siap, Pak. Baik. Kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 yang mana? Baik. Nanti silahkan dipelajari, didiskusikan secara bersama-sama. Baik, silahkan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Kemudian nanti hasil diskusinya dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Ya, disilahkan. Ada yang ditanyakan? Ya, silahkan lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Ahmad Saiful? Ada, Pak. Lagi dikerjakan ini, Pak. Oh ya, baik. Silahkan lanjutkan. Semangat ya. Harus semangat. Siap. Ada yang ditanyakan? Muhammad Tata? Nggak ada. Ya. Baik, sudah semua? Baik. Sekarang kita mulai presentasikan dari kerja kelompok kalian yang tadi didiskusikan. Mulai dari kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikannya. Kelompok yang lainnya silahkan menyimak. Baik, saya akan mempresentasikan dari apa yang tadi telah saya pelajari. Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Ia diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Walid memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan. Ayahnya pada masanya banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadi kebijakan dan strateginya dalam memimpin. Di antaranya penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Gubernur Musa bin Nusair, yaitu Panglima Perang Tarif dan juga Panglima Perang Tariq bin Ziyad. B. Penaklukan wilayah Kasgar di bawah komando pimpinan Kuransa Utaibah bin Muslim Al-Bahili yang pernah menjabat Gubernur Irak, Persia, dan Khurasan. C. Penaklukan negeri Sin di bawah komando Muhammad bin Qasimat Sakofi. D. Mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni bercorak Islam dan menjadi kebudayaan tertinggi kala itu. E. Membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta mendirikan madrasah-madrasah. F. Merenovasi Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasulullah SAW, serta merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid Umawi di Damaskus. 5. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Halwan, Mesir pada 61 Hijriah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab. Sejak kecil ia sering mendengar kisah tentang kehebatan kakeknya yaitu Umar bin Khattab. Hal itu menginspirasi dirinya untuk bisa seperti sang kakek. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan
Beberapa kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz diantaranya A. Mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan palsu dan menunjukkan Imam Muslim bin Syihab Az-Zuhri sebagai koordinatornya. Berkat usaha ini tercapailah pembukuan hadis. B. Menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf dan memangkas pajak dari orang Nasrani. Kebijakan ini membuat orang-orang berbondong untuk memeluk Islam. C. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. D. Menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dengan tegas. E. Memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria dalam kurung Mesir ke Antioquia dan Haran dalam kurung Turki. F. Mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja pada gubernur di berbagai daerah agar selalu menerapkan keadilan dan kebenaran dalam memimpin. G. Mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat beragama. Baik, beri aplaus untuk kelompok pertama. Silakan untuk kembali. Sempurna, sangat sempurna. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2. Silahkan membaca hasil daripada diskusi kalian. Silahkan berdiri. Siapa yang membacanya? Saya, Pak. Ya, baik, silakan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil daripada kelompok 2 tentang sejarah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik mulai menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Syam dan Mesir. Ia berkuasa dalam rentan waktu 21 tahun pada saat Muawiyah menjadi khalifah. Abdul Malik bin Marwan pernah diangkat sebagai gubernur di Madinah meski saat itu ia berusia 16 tahun. Beliau belajar agama dari para fuqaha, ulama dan ahli zuhud. Pernah meriwayatkan hadis dari Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Banyak orang yang belajar dan mengambil ilmu darinya karena kefakihannya. Abdul Malik adalah orang yang kokoh pendiriannya dan tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Ia mengatur roda pemerintahan dengan penuh amanah dan selalu menjaga stabilitas keamanan. Pada masanya, kehidupan kaum muslimin berada dalam kedamaian. Banyak negeri yang berhasil ditaklukkan. Di antara beberapa kebijakan Abdul Malik bin Marwan adalah A. Mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. B. Melakukan Arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Baik, beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, itulah tadi hasil daripada diskusi kalian, ya, hasil daripada materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, semua kelompok sudah sama-sama menyimak dan menyampaikan presentasinya. Kemudian Bapak akan membagikan tugas mandiri yang mungkin nanti kamu isi saat ini, kerjakan di rumah, bisa kamu kerjakan di rumah, kemudian nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan kelompok 1 dibagikan. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti kamu kerjakan di rumah masing-masing, kemudian kamu kumpulkan di pertemuan minggu yang akan datang. Baik, semuanya sudah dapat? Sudah. Kemudian mari kita ambil hikmah daripada inti materi hari ini. Hikmahnya, ya, mempelajari sejarah Bani Umayyah ini di Damaskus memberikan hikmah tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, kemajuan peradaban Islam atau ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, persatuan, semangat membangun dan bangsa, dan menjadi cermin untuk perbaikan masa kini, serta menumbuhkan kebanggaan dan motivasi untuk berprestasi melalui teladan khalifah, pembangunan infrastruktur, dan penyebaran ilmu pengetahuan yang memperkaya dunia. Itulah hikmahnya yang kita pelajari ini. Makanya semuanya tidak ada yang bisa keluar daripada sejarah.
Bahkan sejarah selalu terulang di masa berikutnya. Makanya beberapa hal dari hadis Nabi juga menyampaikan itu, prediksi-prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayati zaman ala ummati gitu. Yang pertama, orang itu mulai kabur daripada ulama. Orang itu mulai kabur menghindari para fuqaha. Yang imbasnya pada akhirnya payabtalihumullahu bi salasati bariyat. Artinya Allah memberikan 3 bala kepada manusia yang kabur daripada ulama, kabur daripada fuqaha. Kemudian Allah berikan 3 bala kepada mereka, ya, sampai kita naudzubillah min dzalik, ya, datangnya ajal kita itu tanpa membawa iman. Naudzubillah. Nah, inilah pelajaran penting kita kenapa harus mempelajari sejarah. SKI ini tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan hikmah daripada pelajaran-pelajaran pendahulu-pendahulu kita, pendahulu-pendahulu muslim, agar senantiasa keislaman kita semakin kuat dan keimanan kita sampai kepada ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bisa dipahami semua? Bisa. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Baik, hari ini menyenangkan untuk kita semua. Apakah semua sudah dipahami? Sudah. Baik, kesimpulan daripada warisan abadi Khalifah Umayyah di Damaskus, Khalifah Muawiyah dan para penerusnya berhasil membangun pondasi pemerintahan monarki Islam. Pertama, yang kokoh luar biasa. Kejayaan ekspansi wilayah dan kemajuan administrasi yang terstruktur membawa ajaran dan budaya Islam ke berbagai penjuru dunia. Kemudian kontribusi budaya dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan pada masa Daulah Umayyah memiliki pengaruh besar yang terasa hingga kini. Daulah Umayyah di Damaskus adalah tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam, meninggalkan warisan-warisan abadi yang tak terlupakan. Itulah tadi, ini adalah kesimpulannya daripada materi hari ini. Kemudian setelah itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Mudah-mudahan dari pelajaran sejarah ini kita selalu mengulang sejarah. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya menjadi kader-kader pendidik yang baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masa kejayaan Daulah Umayyah di Damaskus. Habis ini mari kita tutup dengan doa. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, semoga semuanya sehat selalu. Di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari apa yang menjadi materi selanjutnya yang tadi sudah disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya anak-anak.